Pemukiman warga di Jalan Sempel Barat, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir hingga mencapai 1 meter lebih. Tingginya air yang merendam kawasan pemukiman warga membuat sejumlah petugas melakukan evakuasi warga, terutama warga lansia yang terjebak akibat rumahnya terendam air. Warga terpaksa harus mengungsi ke tempat sanak saudaranya karena rumahnya sudah tidak bisa ditinggali terlebih untuk beraktivitas. Dari kemarin habis maghrib tuh bang. Habis maghrib? Iya. Hujan gede? Hujannya gede. Pas yang hujan gede itu Pak? Iya pasca hujan gede itu bang. Sampai jam 8 itu udah. Ya habis isa itu semata kaki. Setengah jam kemudian udah sebetis. Hingga Rabu sore ketinggian air masih bertahan di 70 hingga 80 cm. Petugas gabungan TNI Polri pun masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi ketinggian air kembali meningkat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, air yang menggenangi di sekitaran wilayah Jakarta ini sudah terjadi sejak pukul dini hari di tanggal 29 Januari 2025. Informasi yang kami terima, hujan yang mengguyur di sekitaran Jakarta terjadi sejak malam hari di tanggal 28 Januari 2025, sehingga ini yang mengakibatkan beberapa titik lokasi yang ada di Jakarta tergenang oleh air. Di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Kelapa Gading, Jakarta Utara juga ikut tergenang banjir. Kalau informasi yang kami terima, air yang menggenang sejak dini hari sampai dengan pukul 9 pagi ini menggenang mencapai 80 cm. Kemudian juga di siang hari di pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang hari ini air sudah cukup membaik mencapai 50 cm. Kemudian kalau untuk di sore hari sampai dengan malam hari ini sudah cukup membaik. Ini air sudah mencapai 20 sampai dengan 10 cm. Kalau kami pantau, kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 juga sudah bisa melintas. Kalau tadi pagi tidak bisa melintas karena mengingat genangan air yang cukup dalam. Kemudian juga kalau untuk arus lalu lintas di sekitaran Kelapa Gading, Jakarta Utara juga sudah cukup normal dibandingkan sejak tadi pagi. Informasi yang kami terima dari kepolisian sekitar Kelapa Gading yang menyampaikan bahwa memang pos-pos evakuasi sudah dikerahkan untuk mengantisipasi adanya banjir susulan, namun untuk warga sekitar memilih untuk berada di kediaman masing-masing. Kalau kami pantau juga Dishub juga telah membantu beberapa kendaraan yang sempat mengalami mati mesin atau mogok, sehingga para kendaraan yang mengalami mogok sendiri ini sudah dikerahkan di beberapa daratan-daratan tinggi. Tentu harapan masyarakat untuk banjir yang terjadi di sekitar Jakarta, terutama di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dapat membaik karena mengingat banjir ini sendiri selalu turun setiap tahunnya. Dari Jakarta, Henry Afila dengan juru kamera Andri Setiawan dan juga Muhammad Khairuddin melaporkan. Pemirsa, sejumlah jalan di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tergenang banjir. Sejumlah kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 terpaksa harus mengurangi laju kecepatannya. Tingginya curah hujan membuat ruas jalan di perimeter utara yang merupakan akses menuju bandara dari daerah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang masih tergenang air dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Tidak sedikit pengendara yang nekat melintas mengalami mogok mesin, baik roda 2 maupun roda 4. Para pengendara berharap banjir di akses jalan bandara tidak terjadi lagi karena mengganggu aktivitas. Jadi ketinggian berapa senti Pak kira-kira? Selutut. Oke, ini motor mogok apa gimana? Tadi saya matiin sih nggak. Oh, belum tahu ya. Belum tahu. Oke, maka biasanya kayak gini juga. Kayak gini juga biasanya kalau hujan. Kayak gini. Ketinggiannya berapa senti nih Pak kira-kira? Selutut tadi. Ini motor mogok. Diketahui banjir yang terjadi di akses jalan bandara terjadi karena adanya luapan setu penampungan air di Bandara Soekarno-Hatta meluap. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak Selasa malam membuat akses jalan dan permukiman warga di perumahan Villa Kencana, Sukakarya, Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Hingga Rabu malam ketinggian air masih bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 60 cm. Kondisi ini membuat 2.400 jiwa terdampak, di mana sebagian diantaranya memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan terhindar dari banjir. Untuk mengantisipasi banjir kian meningkat, pemerintah desa telah mendirikan posko.
Sementara di perumahan Villa Tomang Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, warga dibantu petugas berusaha mengevakuasi barang berharga yang masih bisa diselamatkan ke lokasi pengungsian. Perumahan Villa Tomang berdampak banjir setelah diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi sejak Selasa sore hingga malam. Ketinggian air di wilayah ini berkisar 50 hingga 150 cm. Selain di perumahan Villa Tomang, genangan banjir juga masih terlihat di perumahan Mekarsari, Kecamatan Rajek. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Cilarap dan Situ Gelam. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan.